kembali lagi di channel Youth Timotius. Jadi guys, di siang hari ini kita akan mengadakan quiz challenge ya. Jadi siang hari ini guys, ada 2 peserta yang akan bertanding. Tapi guys, di siang hari ini tantangannya berbeda ya. Tantangannya apa? Yaitu mereka harus menjawab dengan tantangan mereka harus memakan mie yang pedas ya. Jadi bukan tantangan yang biasa guys. Jadi ini adalah tantangan yang berbeda. Jadi dari setiap peserta mereka harus memakan mie-nya sambil menjawab. Oke guys, saya akan memperkenalkan guys ya, teman-teman yang ada. Saya akan memperkenalkan 2 peserta. Dari sisi kiri saya ada saudari Ratna. Kemudian di sisi kanan saya ada saudara Timo. Oke guys, jadi kita akan lihat nih guys, siapa yang akan menjadi pemenang di siang hari ini guys ya. Oke, pada saat ini kita akan mulai ya guys ya. Kita akan mulaikan untuk challenge Bible kita di siang hari ini. Oke, apakah peserta yang ada di sini sudah siap? Siap. Oke guys, kita mulai ya guys ya. Challenge kita di siang hari ini. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Oke, untuk kedua peserta disimak setiap soalnya, kemudian dipikirkan jawabannya. Oke, saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Apa arti dari buah nerges? Sekali lagi, apa arti dari buah nerges? Buah nerges. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, dipikirkan jawabannya. Sudah siap? 1, 2, 3. Buah anak guru. Benar. Jadi jawabannya adalah anak guru. Ya. Yaitu kedua murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes. Sehingga Tuhan katakan mereka Boanerges artinya anak-anak guru. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua guys. Ya, Timo mulai membuka skor di posisi pertama. Oke guys, pertanyaan yang kedua untuk setiap peserta disimak. Aku adalah seorang perempuan dan ke dalam tanganku Tuhan telah menyerahkan Sisera. Siapakah aku? Disimak baik-baik soalnya. Sekali lagi saya bacakan. Aku adalah seorang perempuan dan ke dalam tanganku Tuhan telah menyerahkan Sisera. Siapakah aku? Oke guys, kita lihat siapa yang bisa jawab. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Deborah. Salah. Ya, jawabannya adalah Yael. Oke. Kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Diperhatikan, pertanyaan yang ketiga. Siapa nama istri Uria? Dipikirkan jawabannya. Oke? Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Betseba. Benar. Masing-masing peserta mendapat nilai 10 ya, Betseba. Oke guys, kita masuk kepada soal nomor 4 ya, mulai saling kejar ya. Pertanyaan untuk nomor 4, sebutkan 2 bidan. Perhatikan, sebutkan 2 bidan yang menolong perempuan Ibrani. Dipikirkan soalnya atau bisa ditulis supaya tidak lupa ya. Sebutkan 2 bidan yang menolong perempuan Ibrani. Siap? Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sipra dan Pua. Benar ya. Wah, 10 poin untuk saudari Ratna ya. Kita lihat guys, jadi mereka mulai saling kejar ya. Poinnya sama, 20-20. Masuk kepada pertanyaan yang kelima. Perhatikan, pertanyaan yang kelima, disimak baik-baik soalnya. Siapa
Ibu Ismail? Ya, pikirkan jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Hagar. 10 untuk kedua peserta yang ada. Ya, Hagar. Oke, masih sama kuat. Kita beri semangat dulu guys. Untuk kedua peserta ini ya. Ya, pertanyaan yang keenam, diperhatikan, disimak baik-baik untuk setiap soal yang ada. Dalam silsilah Tuhan Yesus, ya ini kita masuk dalam silsilah. Dalam silsilah Tuhan Yesus, berapa jumlah keturunan dari Abraham sampai kelahiran Tuhan Yesus? Oke guys, mungkin ada yang bisa jawab yang di rumah guys. 3, 2, 1. 10 ya? Salah. Oke, habis. Yang di rumah bisa jawab? Oke guys, jadi jawabannya adalah 42 keturunan guys ya. Jadi yang di rumah menang ya. Oke, yang kedua peserta yang saat ini salah. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ketujuh. Oke, untuk kedua peserta tetap memperhatikan setiap soal-soal yang ada. Lengkapi kalimat ini. Lengkapi ya. Ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita karena titik. Dalam Matius 5 ayatnya yang keempat. Sekali lagi saya bacakan. Lengkapilah kalimat ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena titik. Bisa ditulis. Oke, bisa ditulis. Nanti saya lihat siapa yang sama dengan jawabannya. Ya, oke. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, saya akan lihat guys ya. Ini jawaban dari kedua peserta. Ini saudara Timo, ini saudari Ratna. Oke. Oke guys, saya sudah dapat setiap jawaban yang mendekati. Jawaban yang mendekati adalah saudari Ratna. Kita beri tepuk tangan dulu. Karena mereka akan dihibur. Itu jawabannya. Ya, oke. Nilainya setengah. Tidak apa-apa Timo ya. Kita lanjut guys pada pertanyaan yang ke-8. Oke guys, perhatikan untuk setiap peserta. Siapa aku? Aku bersuara setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Oke, dipikirkan jawabannya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayam yang berkokok. Benar. 10 untuk saudara Timo ya. Oke ya, makin panas untuk kedua peserta ya, saling mengejar poin mereka. Masuk kepada pertanyaan yang ke-9 guys ya. Ini pertanyaan yang ke-9. Diperhatikan baik-baik soalnya. Siapakah yang memukul keledai hingga keledai itu berbicara? Oke, dipikirkan jawabannya. 1, 2, 3. Biliam. 10 poin untuk kedua peserta yang ada. Oke guys. Ya, kita bacakan dulu guys ya. Skor sementara. Skor sementara saudari Ratna 45. Kita beri semangat dulu. Saudara Timo 50. Nah, kita akan masuk kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-10. Ya, diperhatikan baik-baik. Di manakah terdapat sumur Yakub? Ya, disimak baik-baik soalnya. Untuk kedua peserta, di manakah terdapat sumur Yakub? Oke, bisa ditulis. Nanti saya akan lihat jawaban yang mendekati. Ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, bisa ditulis. 3. Di manakah terdapat sumur Yakub?
habis waktu. Oke, jawabannya guys di rumah, teman-teman bisa jawab? Ah, mantap sekali. Jawabannya di kota Sikar, Samaria. Oke, jadi soal yang ke-10 tidak ada yang bisa jawab. Oke, kita masuk kepada soal nomor 11 guys ya. 11, soal nomor 11. Perhatikan baik-baik. Apa arti dari hakal dama? Oke, dipikirkan jawabannya. Ya, disimak baik-baik. Apa arti dari hakal dama? Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tanah darah. 10 untuk saudari Ratna. Tanah darah, benar. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang ke-12 guys ya. Makin seru ini guys, saling mengejar mereka. Oke guys, pertanyaan yang ke-12, diperhatikan ini soalnya agak panjang. Diperhatikan baik-baik, disimak. Siapa nabi yang dimasukkan ke dalam perigi karena ia terus berkata bahwa kerajaan Yehuda akan diserahkan ke tangan tentara Raja Babel? Oke, sekali lagi saya baca. Siapakah nabi yang dimasukkan ke dalam perigi karena ia terus berkata bahwa kerajaan Yehuda akan diserahkan ke tangan tentara Raja Babel? Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nabi siapakah itu? Yeremia. Benar, Nabi Yeremia. 10 poin untuk saudara Timo. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-13. Oke, pertanyaan yang ke-13, guys. Perhatikan untuk kedua peserta. Sakit apa yang dialami mertua Petrus lalu disembuhkan oleh Yesus? Ya, guys. Ya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah sudah tahu jawabannya ya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demam. 10 poin untuk saudari Ratna. Demam jawabannya. Ya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-14. Oke guys, pertanyaan yang ke-14. Diperhatikan, disimak baik-baik setiap soal yang saya bacakan. Dalam perjanjian lama, siapa yang mayatnya dimakan oleh anjing? Ya, perhatikan ya, disimak baik-baik. Siapakah yang mayatnya dimakan oleh anjing dalam perjanjian lama? Pikirkan jawabannya. Oke guys, kita akan lihat dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ahas. Salah. Oke. Jawabannya guys di rumah? Iya, jawabannya adalah Isabel. Ya. Guys ya, jawabannya adalah Isabel. Oke, lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Nah, kita masih sama ya. Sekarang pertanyaan yang ke-15, di manakah anjing-anjing itu memakan Isabel? Oke guys. Untuk kedua peserta mulai memikirkan jawabannya. Di manakah anjing-anjing itu memakan Isabel? Bisa ditulis jawabannya, kalau merasa panjang bisa ditulis. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siklak. Salah. Jendela. Salah. Jawabannya salah. Yang jawab yang benar adalah tembok luar Israel. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-16. Perhatikan baik-baik pertanyaan yang ke-16. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, nama iblis sebagai kepala roh-roh dan setan-setan. Dalam Lukas 11 ayat 15, nama iblis sebagai kepala roh-roh dan setan-setan. Siapakah? Apa nama iblis sebagai kepala roh-roh dan setan-setan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-15? Oke. Dalam hitungan yang ketiga.
1, 2, 3. Legion. Salah. Ya, jawabannya adalah Belzebul. Ya, itu dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-17. Kedua peserta menyimak baik-baik untuk setiap soal yang ada. Siapakah nama pengemis buta yang selalu duduk di pintu gerbang Yeriko? Oke, dipikirkan jawabannya. Ini jawaban yang sangat gampang. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ayo. Oke, habis ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jawaban siapa? Benar sekali, Bartimeus ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat gampang. Nah, kita masuk pertanyaan yang ke-18. Diperhatikan guys, untuk setiap soal-soal juga peserta yang ada. Binatang apakah aku? Ya. Aku binatang yang dirasuki oleh roh-roh jahat lalu terjun ke jurang. Jadi perhatikan. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Babi. Babi. Benar. Kedua tim mendapat nilai 10. Ya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-19. Soal yang ke-19, diperhatikan. Soal yang ke-19. Siapakah aku? Aku adalah perempuan cantik yang menari-nari saat pesta ulang tahun Herodes. Siapakah aku? Aku adalah perempuan cantik yang menari-nari saat pesta ulang tahun Herodes. Guys, bisa memikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Anak perempuan Herodias. Jawabannya setengah ya, jawabannya setengah. Yang lebih tepatnya yaitu Putri Herodias. Ya, oke, setengah jawabannya. Nah, guys, kita akan masuk kepada pertanyaan yang terakhir yang menentukan siapa yang akan masuk ke babak selanjutnya, guys. Karena poin mereka sama, 75. Oke, guys ya. Untuk kedua peserta, ini adalah soal terakhir. Tetapi kalau dua-duanya benar, saya akan lanjut kepada soal cadangan. Oke, perhatikan baik-baik, disimak baik-baik ya, guys. Ini seru, guys, ya. Mereka saling jual beri serangan. Oke, guys. Pertanyaan yang ke-20. Di manakah Paulus cukur rambut? Dipikirkan jawabannya. Guys, yang ada di rumah bisa memikirkan jawabannya. Untuk teman-teman yang ada di rumah bisa pikirkan jawabannya. Oke, sudah dipikirkan? Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Arab. Di Filipina. Salah. Ya, saya harus lanjut ke babak selanjutnya. Ya, harus masuk ke soal cadangan. Jawabannya adalah Kang Krea. Nah, itu tempat cukur rambut daripada Rasul Paulus. Oke, guys, saya akan masuk kepada soal cadangan. Ya, soal cadangan hanya satu soal. Jadi saya akan melihat soal, saya akan pilih. Ya. Oke, ntar saya lihat dulu, guys. Oke. Perhatikan, kita kembali lagi ke dalam perjanjian lama dan kita akan masuk kepada pemerintahan raja. Perhatikan baik-baik, berapa lama Raja Saul memerintah bangsa Israel? Berapa lama Raja Saul memerintah bangsa Israel? Dalam hitungan yang ketiga, guys. 1, 2, 3. 40 tahun. Benar, 40 tahun. Oke, kita beli semangat dulu, guys, untuk teman-teman kita. Oke, guys, jadi hari ini, siang hari ini, pemenangnya adalah saudara
Timo dengan poin 85. Oke guys, saudara Timo maju ke babak selanjutnya. Dan hari ini kita selesaikan kuis Bible Challenge kita di siang hari ini. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, biarlah ini bukan hanya menjadi satu pengetahuan, tetapi ini bisa menjadi pendalaman kita untuk mengenal tokoh-tokoh Alkitab di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan guys, acara selanjutnya kita akan menyerahkan ya bingkisan kepada kedua peserta yang ada. Oke. Untuk Saudari Ratna untuk menerima bingkisan yang ada, dan juga saudara Timo. Oke guys, sampai di sini, sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Timotius. Tuhan berkati untuk kita semua. Haleluya.